Baik, selamat siang untuk semua sahabat pencinta keadilan dimanapun berada. Kembali lagi dengan kami LBH Papua Pos Merauke dan juga dengan mama pedagang asli Papua. Pada siang hari ini kami akan kembali melakukan konferensi pers berkaitan dengan pembangunan pasar mama asli Papua di Blorep yang mendapat penolakan daripada mama asli Papua itu sendiri. Tetapi dalam perjalanan waktu ada proses-proses yang kemudian diambil oleh pemerintah dalam hal ini menanggapi dan juga memberikan pernyataan berkaitan dengan aksi penolakan yang disampaikan dalam konferensi pers lalu dengan mama pedagang asli Papua, di mana pernyataan mama langsung direspon oleh Bupati Kabupaten Merauke, Bapak Dr. Andus Romanus Mbaraka. Namun dalam hal ini kami kembali lagi mau sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah seharusnya memperhitungkan dan juga menjadikan mama asli Papua sebagai penerima manfaat. Pada kesempatan kali ini, saudara-saudara semua pemirsa di rumah pencinta keadilan akan mendengarkan langsung aspirasi daripada mama asli Papua yang selama ini berjualan di pasar yang seadanya. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempersilakan kepada mama untuk menyampaikan aspirasinya. Nama saja. Nanti mama sebut nama lalu kemudian bicara. Pegang ini juga ya. Baik, terima kasih kepada waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Yosefa Kowet. Saya tinggal di Kelurahan Samkai, RT 10. Sekarang saya mau menyampaikan mengenai Pasar Blorep. Kalau Pasar Blorep kita khususnya dari pesisir pantai Buti, orang asli Marin kita tolak karena terlalu jauh bagi kita mama-mama asli Papua dari Marin ini, pesisir pantai. Terus mengingat kita sekarang jualan, kita sudah dari tahun 2002 kita sudah tidak tahu turun jualan di pasar-pasar ini, Pasar Wamanggu sampai Pasar Mopa. Sebab kita kalau turun jualan, yang saudara dari luar pendatang-pendatang mereka bisa tegur kita, jangan taruh jualan di situ karena itu kita punya tempat yang setiap hari kita jualan. Jadi sekarang kita mama-mama Marin dari pesisir pantai, kita jualan tuh berjalan kaki dari ujung Lampu 1 sampai ke Buti. Bawa pikul dengan jualan, kita jualan jalan. Iya. Jadi padahal kita orang Marin yang di Buti asli tanah negeri ini, Merauke ini kita punya. Jadi kita asli mama-mama Marin dari Buti, kita menolak Pasar Blorep terlalu jauh. Itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Bupati. Terima kasih. Itu yang betul. Selamat siang untuk kita semua. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Paskalina Benedikta Yaridi. Saya tinggal di Kelurahan Kelapa 5, Jalan Mangga 2 Kimam. Di sini saya mau sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa di Pasar Wamanggo saya biasa sering jualan di situ. Jadi kita bisa jalan dari Mangga 2 itu sebenarnya harus tempo, karena di Pasar Wamanggo itu kita biasa suka baku rebut tempat. Saya juga
berhak untuk tolak kegiatan pembangunan pasar baru di Bolorep. Karena kalau kita terpisah, kita tidak tahu bahwa kita teman-teman orang Jawa, minta maaf, dorang sering bermain harga karena saya sering di situ. Kalau kita taruh 5.000, dorang di sana, contoh daun ubi 2 ikat itu 5.000. Nanti kalau dorang jual di beca, dorang lebih untung daripada kita mama-mama Papua. Karena kita mama-mama Papua, saya sendiri, saya biasa suka berkebun. Kita kerja dengan skop. Kalau dorang kerja dengan mesin, alat. Kita keringat banyak yang jatuh, Bapak Bupati Merauke. Saya biasa lihat, saya banyak pelajari di sini. Saya kerja juga di Ibu Jawa. Dia juga pengusaha, jadi dia biasa kasih tahu saya banyak. Jadi saya penolakan, tidak boleh kita adakan pasar di Bororep. Kita tidak tahu. Baru ini kita orang Papua asli yang berjualan di situ. Sedangkan orang di sana, orang Jawa, Daeng, dan yang lain-lain. Kita tidak tahu. Dorang bermain harga. Nanti kita jualan itu, kita pertahankan. Contoh, 20.000. Dorang di sana 15. Palingan semua nanti tumpuk di Wamanggo. Jadi tolong tanggapi. Dan harganya biasa bermain. Tidak semuanya tahan harga. 20.000. Daun pisang itu contoh. Saya juga penjual. Kita potong daun hari ini. Tidak mungkin besok dia tumbuh. Bagaimana? Setuju kah tidak semuanya? Setuju. Jadi harga itu juga harus dipertahankan. Di pasar Wamanggo juga banyak tempat yang kosong di dalam. Dorang itu sengaja jualan di luar pagi. Kita biasa baku lawan deh dorang. Mama Jawa dorang tempat jualan di dalam. Tolong kami jualan di dalam. Kita yang maksudnya penjual kecil ini biar kita jualan di luar. Tapi ini tidak. Dorang juga maunya di luar. Karena apa? Pasar pagi itu biasa rame. Baru kita itu biasa datang dari sana tuh jalan kaki lagi, harus buru. Bagaimana kita harus dapat tempat yang baik? Kalau tidak, kita baku lawan lagi dan beca-beca, motor-motor, alas lagi di pinggiran. Bahkan dong bilang kamu nih pele. Baru kita nih mau jualan di mana? Kita ini orang Papua, khusus mama-mama Papua, kayaknya sudah tidak ada tempat di Merauke sini, khusus di pasar. Sampai pernah kita baku maki, baku marah, hampir baku pukul, gara-gara tempat saja. Belum lagi jualan ikan, sayur, biasa baku tumpuk di situ. Jadi saya mohon, tolong kasih kesempatan untuk kita ibu-ibu Papua asli ini. Macamnya kita ini sudah tidak ada tempat. Artinya rumah untuk kita mama-mama Papua. Dan saya kasih masukan lagi khusus untuk sayur atau ubi dan lain-lain. Harganya harus kasih pas. Macam 50.000 ubi itu keladi. Karena kita ini cangkul, bukan dari mesin. Jadi itu saja. Terima kasih kalau saya banyak bicara dan ada kesalahan. Minta maaf semuanya. Dan ibu-ibu yang di belakang minta maaf semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, selamat siang, shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Kaise. Tempat tinggal saya di Buti, Kelurahan Samkai. Ya, saya mewakili mama-mama dari Kelurahan Samkai. Ini saya sedikit masukan untuk Bapak Bupati. Saya kemarin dapat informasi tentang penolakan pasar Blorep
Untuk saya tuh saya keberatan sekali. Karena terlalu jauh untuk mama-mama ini don jalan pergi taruh jualan di Pasar Blore. Dari dulu nih saya sudah punya pikiran dengan saya punya teman-teman. Kami sepakat untuk tetap pertahankan Pasar Mopa ini. Pertahankan untuk kita mungkin perbaiki dia, perbaharui dia supaya mama-mama ini dorang bisa betah untuk jualan. Dan dorang yang jualan ikan di pinggir-pinggir ini bisa masuk ke dalam. Bikin dong para-para baik-baik supaya mama-mama dong bisa jualan dong ikan, daun petatas kah, daun kangkung kah, daun ubi kah, dan lain-lain. Terus kita yang lain, untuk yang orang yang pendatang, mungkin kasih dorang tempat yang khusus, kita lagi sendiri punya tempat supaya merata. Merata, terus harga barang itu sesuai, jangan satu rendah satu tinggi. Jadi kita juga yang mau jual, kasihan. Saya kemarin jalan itu ada yang sampai jualan sampai di depan kantor Satpol itu tidak betul. Padahal tempat itu ada di dalam sini. Sampai ada jualan sampai di pinggir sana itu kasihan sekali. Orang semua datang jualan di dalam, belanja di dalam, yang dong di belakang sana tidak dapat untuk orang beli dong punya jualan-jualan macam pisang itu. Kasihan kan? Berarti kan tidak ada pelayanan dari pemerintah. Bagaimana dengan Bapak Bupati? Itu saya punya pembicaraan yang Bapak bisa tanggapi dengan baik. Saya mohon, saya mewakili mama-mama dari Kelurahan Samkai, dari Buti, tolong perhatian untuk kita mama-mama yang lain. Dari mama-mama dari Mati, dari Muyu, Mandobo, yang lain-lain. Orang masih banyak lagi yang perlu. Ini ekonomi. Kalau ekonomi sudah tidak lancar, bagaimana dengan kita punya dapur sana? Kita punya anak sekolah tuh dong mau makan apa? Dorang harus makan kenyang. Dorang harus sehat. Maaf, itu saya punya bidang. Jadi saya bicara tentang pemasaran ini. Jadi saya bicara untuk semua. Itu harus. Jadi pasaran yang ada di pemerintah sudah kasih harga itu, jangan pedagang-pedagang itu dong bermain lagi. Jadi kita yang setengah mati berasa jadi harga sudah naik. Ada yang 10.000, ada yang 15.000. Kita mau makan bagaimana? Sedangkan kita pun jualan ini sementara tuh dia tinggal sampai busuk saja, sampai layu. Ini kan tidak betul. Bapak tolong perhatikan itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Waktu saya kembalikan. Selamat siang. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Antonia Yambendoan, Kelurahan Rimba Jaya. Di sini saya mau sampaikan kepada kita semua, selamat siang, salam untuk kita semua. Tuhan berkati kita semua. Pada siang hari ini, yang terhormat Bapak Bupati, saya mau sampaikan bahwa dari pertemuan pertama hingga hari ini kami pertemuan, mungkin Bapak bisa tanggapi maksud dari tujuan kami Mama Papua. Selama ini kami tidak minta apa-apa, tapi hanya kami minta Pasar Mama Papua. Karena kalau tidak ada Pasar Mama Papua itu kita setengah mati Bapak. Karena kami setiap hari jualan di pasar, dari kami yang menghadapi, yang tahu keadaan, situasi. Jadi saya mohon kepada Bapak Bupati supaya melihat kami untuk bagaimana kami orang asli Papua. Mama Papua ini sudah tersingkir terlalu jauh. Masalah pasar. Pasar ini selama ini yang saya berjualan dari orang tua sampai saya juga ikut jualan sampai saat ini saya juga biaya saya punya anak-anak. Saya juga sendiri, bagaimana ke depan, saya juga kuliah dan ke depannya seperti apa. Itu semua karena pasar, karena jualan. Akhirnya saya juga bisa sampai bisa berdiri juga di sini.
Itu bagian dari pasar. Saya mewakili dengan teman-teman yang ada di sini, Mama Papua. Kami juga semua sepakat bahwa kami menolak pasar yang ada di Broret. Karena itu di pinggiran kota dan masalah keselamatan Bapak. Memang Bapak bertujuan untuk mungkin pembangunan ke depan, tetapi kami minta itu untuk yang sekarang ini. Karena yang sekarang yang kami butuhkan ini harus kami jualan setiap hari ini yang Bapak harus perhatikan. Bukan yang kita maksud yang ke depan itu tidak, yang sekarang. Tapi untuk menunjang ke depan, nanti kita lihat ke depan seperti apa. Untuk pemerintah harus perhatikan kita ke depan yang lebih baik. Itu yang harapan kami ke depan, supaya Bapak tuh harus tolong kami. Bukan kami minta apa, tapi masalah yang saya lihat juga yang terjadi sehari-hari yang kami hadapi. Masalah harga memang tadi teman-teman sudah sampaikan itu betul. Kami tersingkir dari masalahnya hasil jualan kami ini. Kami selama ini tidak ada peredaran uang di kami karena masalah harga. Minta maaf itu kami saudara-saudara yang dari luar datang itu bermain harga itu memang betul. Karena kami satu pasar. Kami satu pasar di Pasar Wamanggo sana. Memang yang saya lihat setiap hari itu seperti itu yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Memang harga itu bermain. Jadi kami punya maksud di sini, kami harus punya pasar sendiri. Supaya kami juga tetapkan kami punya harga dengan hasil yang kami selama ini punya. Hasil bumi, hasil kami yang selama ini kami cangkul, kami tanam. Mungkin dengan hasil itu yang kami harapkan bahwa kami bisa mendapatkan, mencukupi kami punya kebutuhan kami sehari-hari. Terutama makan, minum, dan anak sekolah ini. Dan saya minta supaya Bapak Bupati harus hentikan pedagang yang jual beli, misalnya seperti becak-becak sampai masuk ke rumah-rumah kami. Mereka datang di kami, sedangkan kami juga punya sayur. Baru datang dengan harga murah. Itu kan tidak benar. Baru tidak ambil, utang lagi. Baru kita mau bayar dari apa? Setelah kita usaha kita pergi jual, mereka tidak ambil. Itu yang harus perlu Bapak perhatian untuk kami. Bukan apa tapi. Dan saya lihat juga masalah hasil orang Papua ini. Kita punya makanan khas orang Papua ini, orang rambut panjang sudah jual. Sagu. Sagu itu saya ketemu itu orang dan jual. Itu tidak benar. Itu kita punya. Sagu, pisang, ubi, itu kita punya. Bagaimana supaya Bapak harus tanggapi itu? Itu tidak benar Bapak. Bapak harus buat perda untuk kami. Masalah hasil ini. Karena itu kami rasa bahwa sudah jual kita punya adat istiadat orang Papua. Saya sangat rasa kesal sekali saya lihat bahwa saya punya harga diri. Ini orang Papua ini sudah terjual. Itu tidak benar Bapak. Coba Bapak tanggapi itu tolong. Lihat kami. Supaya perda itu harus dibentukkan supaya kita puas hasil. Jangan dari luar itu dong datang jual. Saya sangat kecewa dan pada saat itu saya menangis bahwa orang Daeng bisa jual sagu. Bisa jual sagu ini. Baru ini kita bagaimana? Orang sudah jual kita per harga diri. Itu tidak boleh. Dan tidak boleh terjadi lagi ke depan. Saya tidak mau lihat itu. Dan mungkin yang orang itu jual mungkin saya yang pukul. Atau saya bunuh dia di tempat. Bagaimana saudara-saudara? Itu begitu yang Bapak harus tanggapi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Tidak boleh ada kata bunuh ya. Pukul, bunuh tidak boleh. Bisa mati, gara-gara sagu bisa mati. Lanjut. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Ini ambil kursi satu. Baik.
Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Merauke, yang kami hormati dan kami hargai sebagai pemimpin daerah. Saya Milka Balagaise, pedagang asli Mama-Mama Papua, dan mewakili teman-teman semua ibu-ibu pedagang asli Papua, di mana saat ini kami boleh berjumpa kembali untuk meminta keadilan kepada pemerintah Kabupaten Merauke di Provinsi Papua Selatan. Kami tidak minta sesuatu, kami tidak minta uang, atau kami tidak minta makan sama Bapak, tetapi kami minta keadilan. Keadilan di mana Bapak harus tanggapi apa yang kami minta saat ini. Bapak sebagai penegak keadilan, Bapak pasti rasa di hati ketika kami bicara, ketika Bapak nonton nanti, adakah tergerak sedikit di hati bahwa bagaimana generasi mama-mama Papua ini dan kemana mereka akan pergi? Apakah ada beban di hati Bapak untuk kami perempuan Papua di Provinsi Papua Selatan, khususnya di Merauke, di mana kami minta penolakan pasal Blorep untuk dipindahkan tempatnya posisi di Pasar Mopa Baru. Kami minta tanggapan dari Bapak Bupati untuk menjawab hal ini dengan berpikir yang baik untuk masa depan generasi Papua di kemudian hari. Kami berpikir bukan jangka panjang yang Bapak pikirkan. Bapak pikirkan jangka panjang, tetapi kami ibu-ibu pikirkan jangka pendek. Pada saat ini kami mau makan apa? Kami mau berikan berkat berupa keuangan untuk anak-anak kami mungkin yang di bangku pendidikan. Ketika mereka meminta kepada kami, apa yang kami harus berikan kepada mereka? Ketika menjual di pasar, mungkin pulang kosong tanpa membawa rupiah. Apa yang harus kami katakan untuk anak-anak kami? Mungkin di rumah tidak ada makan, apa yang kami harus masak kasih makan mereka? Sedangkan Bapak di sana nyaman, aman dan tenang, sedangkan kami tidak seperti itu. Jadi jangka panjang yang Bapak pikirkan kami tolak, tetapi kami minta sekarang ini jangka pendek yang kami pikirkan. Bagaimana teman-teman? Sesuai dengan pembicaraan Bapak, jangka panjang. Ibu-ibu tidak pikir jangka panjang, saya pikir jangka panjang, tetapi kami di sini pikir jangka pendek. Apa yang hari ini kami mau makan, apa yang besok kami mau buat, itu yang kami pikirkan. Kami tidak pikir yang jangka panjang. Jangka panjang itu Bapak punya, jangka pendek itu yang kami pikirkan. Kita semua orang yang berkekurangan, boleh ada sama-sama di tempat ini untuk menyuarakan satu hati, satu tujuan, satu tindakan untuk memajukan pasar mama-mama Papua berdiri di atas kota ini. Tolong Bapak respon itu. Kalau Bapak anak Tuhan, Bapak akan pikir tanggap dengan baik. Hikmat Tuhan yang turun kepada Bapak, Bapak akan tanggapi. Tapi kalau Bapak tidak tanggapi, berarti Bapak bukan anak Tuhan. Tuhan tidak ada di dalam hati Bapak. Itu saya berani berbicara sebagai perempuan Marin dan juga mewakili
mama-mama asli Papua, Provinsi Papua Selatan yang ada tinggal di Kota Merauke. Jadi jangka panjang yang Bapak pikirkan, akhir kata digantikan dengan jangka pendek yang kami pikirkan. Itu yang kami minta saat ini. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Nah, bisa berdiri. Oh. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Romanus Baraka. Selama ini kami bicara soal pasar Papua, Papua. Dari tahun 2000 hingga sekarang tahun berapa? 2023. Saya mohon maaf kepada Bapak Bupati karena kita bicara soal pasar Mama Papua itu dari tahun ke tahun tidak pernah ada jawaban yang benar dan tidak pernah ditanggapi. Yang seharusnya ini kita bicara di mana? Kepada siapa? Bapak Bupati kah? Langsung ke Presiden. Jadi, kami sudah terlalu lama menanti pasar Mama Papua. Hari ini saya minta kepada Bapak Bupati, tolong jangan berikan kami pasar di Blorep atau dulunya kita bicara itu Kamundu, Kalitamu atau Kamundu. Kami sudah dari belakang situ ke pasar dulu pasar Ampera. Kita mama pikul noken dengan jualan-jualan itu jalan kaki sampai di pasar Ampera. Sekarang kita lihat situasi. Kita sudah di tengah-tengah kota. Memang kalau orang Kelapa Lima atau Kuda Mati dekat, tapi yang wilayah lain macam Buti, belum lagi Gudangarang, belum lagi Mopelama, Payung. Bapak lihat itu sudah ramai, tapi keadaannya tidak benar, masih kacau. Jangan sampai kita pergi jualan di Blorep belum dapat uang sudah mandi darah atau sudah mati. Ini terjadi ya Kota Merauke ini. Pasar Wamanggu saja kita masuk dari 2013. Pasar DSP macam tempat simpan barang. Jadi kita jualan dari 2013 itu sampai 2015-16 baru rame. Jangan terjadi lagi macam di Blorep. Belum tentu buka langsung ramai, paling 10 tahun ke depan. Jadi kami minta kepada Bapak Bupati dengan hormat, tolong jangan di pasar Kamundu untuk Mama Papua. Kalau boleh, kami pernah minta di tempat parkiran Ailux. Kalau boleh, Bapak berikan kita pasar di situ. Kita bukan lihat karena apa-apa, tapi keadaan Merauke kacau. Mabok-mabokan. Pasar Wamanggu saja kita Mama Papua jualan itu mulai start dari jam 6 pagi. Jadi kita anggap itu pasar lokasi punya. Karena mereka sudah dari jam 1 malam. Sebaiknya Bapak Bupati berikan orang di pasar Blorep untuk orang lokasi. Jadi kami tidak. Kami Mama Papua tidak setuju. Tidak benar. Kami sudah di tengah-tengah hutan baru kembali lagi di hutan. Jangan terulang. Terima kasih untuk Bapak Bupati di siang hari ini. Sabar. Cakap kita terus kelencakan ya. Mama sabar ya. Mama nanti ini.
Nah, selamat siang semua. Ibu-ibu, nenek, anak muda. Anak saya John ada di situ, minta maaf, tolong nenek ya. Begini, saya punya nama itu Janet Balagaise from PNG. Belakang ini sorry, minta maaf ya. Saya punya laki orang tua ketua adat, Jen buat sekarang dia Bupati ini. Jadi saya minta tolong anak Bupati. Saya tinggal di Nasem ini, dari Nasem Tomer. Jalan kaki untuk jual. Saya punya anak-anak sekolah di sini, cucu-cucu, cece-cece. Kita di PNG, ibu-ibu itu pergi di PNG Port Moresby, we got the market. Yes. Yeah. Over here, we plan no got market ya. Tidak ada. Kasihan. Bupati itu dia lihat ke tidak situasi di sini. Nasem itu jauh. Saya minta untuk Pak Bupati mau sidang lagi di Kunci, lihat kita punya kai ini, Mirawi ini. Marin bilang itu sakot bekai, sakot kai. Mana? Tuhan dia tahu kau punya bekai. Jadi saya minta maaf. Anak Bupati ini Janet and speak. Saya minta tolong. Non way from PNG. Tapi kita lihat itu, kita sama-sama ibu-ibu ini. Saya pukul ibu Jawa di Ampera. Saya tinggal di Ampera 1 melawan ini pasar. Saya kasih tahu. Sekarang saya punya anak-anak ada. Saya mau tahu mama ini jahat. Sama kalah dengan ibu-ibu. Itu saya punya tempat. Bukan di ruang di kai ini. Jual-jual saya punya barang-barang. Itu tidak boleh. Disiplin. Itu satu. Disiplin itu, dia bilang itu, kau punya makanan itu, kau jual itu, ada apa-apa di situ. Tempat ada di situ untuk jual. Ya, itu health number 2. Itu health. Nah, rumah sakit. Kau tahu rumah sakit? Saya jual di kai itu, saya dapat sakit. Abu. Saya tidak tahu saya punya makanan baik saya jual. Saya rugi. Itu number 3. Saya jalan itu jalan kaki, tidak ada mobil. Lihat Tomel jalan dari jalan Nasem, KYP. Saya punya ikan busuk, tapi saya masih jual. Iya. Puan yang kau mau beli itu, beli. Saya masih jauh jalan. Papa Bupati, atas nama Tuhan, please tolong kita. Bikin kita punya jalan ini. Saya minta lagi ini. Amin. Jalan rusak. Sudah. Thank you, Bupati. Sorry ya, Mama tinggal di Nasem. Orang Nasem tahu. Ada yang bisa sampaikan? Tadi kan Mama biar Bapak bisa. Terima kasih.
Selamat siang. Mungkin tidak asing. Setiap hari saya di pasar Mopa. Setiap hari. Sudah tidak asing. Ya, ini saya mau sampaikan 1-2 kata saja. Ini selama ini berjalannya pasar Mopa, ini sudah 20-30 tahun berjalan. Kenapakah harus lempar kita ke Blorep? Kenapa tidak mau di sini saja? Program pemerintah itu lama prosesnya. Pasar Mopa ini yang harus ditetapkan karena sudah berjalan sudah 20 lebih tahun. Kenapa harus di Blorep? Jauh sekali. Saya dari Kelurahan Bampel, di tengah-tengah Buti Kelurahan Bampel. Sampai saya orang tengah, jauh sekali saya langkah ke situ. Kenapa tidak bisa ditetapkan di sini? Karena ini sudah berjalan, waktunya sudah lama berjalan pasar Mopa. Dari terbakar pindah sebelah. Kalau mau pindahkan kembali kita ke tempat terbakar, Terminal Hilux yang sekarang dulu terbakar. Ini sudah 20 tahun 25 tahun nih. Kok tiba-tiba kenapa kita di Blorep? Jauh sekali, pinggir Kalimaro sana. Tidak ada pembangunan di situ. Kalau program pemerintah mau bangun di situ, silakan. Kalau kita minta yang saat sekarang, yang setiap hari, yang sudah berjalan, sudah kita berjalan yang itu. Khususkan kita mama Papua dengan bapak-bapak Papua yang ada di Mopas ini. Itu saja, terima kasih. Mari, masuk baru. Yo. Oh ya, satu. Jangan bicara spesifik ke suku, tapi bilang pendatang tidak lama ya. Jangan spesifik bicara ke suku, misalnya suku A, suku B, tidak boleh bicara pendatang ya. Baik, selamat siang untuk kita semua. Shalom, nama saya Ursula Ero. Saya mewakili mama-mama Papua yang ada. Di sini saya mau kasih tahu saja sedikit. Saya minta untuk yang pendatang saja. Tolong Bapak bisa perhatikan yang pendatang. Karena kita mama-mama Papua di sini mau jualan yang itu, yang pendatang juga jualan yang sama seperti kita mama-mama Papua. Kita jualan ikan rawa, dorang juga jualan ikan rawa. Terus apa yang membuat dorang sampai harus mengikuti kita seperti itu? Terus yang kedua, tolong bantu kita di sini supaya jangan dorang mengikuti kita cara berjualan. Tentukan tempat yang baik untuk kita berjualan. Khususnya yang saya minta hanya di pasar Hilux. Karena itu sudah tempat pertama kita berjualan mama-mama kita. Dulu mama-mama kita berjualan di tempat itu. Jadi saya minta tidak usah di Blorep tetapi di Pangkalan Hilux. Itu saja. Terus yang ketiga, saya mungkin minta pendapat dari Bapak Bupati. Tolong bikin tempat jualannya itu sama seperti di Kabupaten Mapi. Kabupaten Mapi sana orang berjualan itu di atas batu tehel. Itu khusus untuk mama-mama Papua. Mama-mama Papua berjualan itu di atas batu tehel. Dan pendatang tidak berjualan di atas tempat itu. Dan mereka tidak berjualan juga sama seperti kita mama-mama Papua. Orang pendatang di sana. Itu sudah pemerintah Kabupaten Mapi dorang buat. Jadi saya minta untuk Bapak Bupati, tolong bantu supaya kita tidak seperti orang-orang pinggiran yang lain. Buat kita orang asli Papua ini punya tempat yang layak dan kami berjualan juga di atas tempat itu dengan baik tanpa ada orang lain di situ. Itu saja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Selamat siang, terhormat Bapak Bupati dari Kabupaten Asmat, perwakilan dari mahasiswa. Nama saya Maliaki Mamkum. Tadi saudara ada sampaikan sama juga di Kabupaten Asmat. Daun jualan juga di tel maupun sayur, ikan semua sama. Iya. Khusus Asmat dan Mapi. Mama Papua. Jadi mohon harus seperti yang di dua kabupaten ini supaya sama. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Bagaimana? Ya, lapis begini. Baik, selamat siang Bapak Bupati yang kami hormati. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit rasa kepedulian saya terhadap mama-mama Papua yang ada di Kota Merauke. Saya dari Kelurahan Samkai, Kampung Imbuti. Nama saya Ibu Willy Frida Kesi Getse. Di sini saya mau sampaikan, melihat dan mendengar keluhan dari ibu-ibu Papua yang ada di Kota Merauke, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Bupati supaya dengan hormat Bapak memaklumi semua situasi keadaan yang ibu-ibu Papua di Merauke alami. Saya minta dari dalam lubuk hati Bapak Bupati yang paling dalam, sebagai umat Allah, marilah buka hati, buka tangan bagi ibu-ibu Papua yang punya kemauan ke depan untuk negeri ini. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Bupati, segala masukan, saran, pendapat yang diberikan dari ibu-ibu Papua yang ada di Kota Merauke, semoga dapat bermanfaat dan berkenan di hati Bapak. Indahkan segala permintaan ibu-ibu Papua yang ada di Kota Merauke. Itu saja, terima kasih dari saya. Waktu saya kembalikan. Berdiri kan? Ya baik, terima kasih. Saya kembali lagi. Tadi saya sudah sapu bersih. Ya, mungkin saya perkenalkan nama saya dulu. Saya Ibu Elizabeth Diwain. Saya mewakili perempuan Marin Animdek dan semua perempuan Papua yang ada di kota sampai di kampung-kampung pedalaman terpencil. Ya, yang hari ini saya mau sampaikan masalah pasar mama-mama Papua yang selama ini menjadi kendala di pemerintah daerah. Sampai kami semua sudah sekarang masuk di Provinsi Papua Selatan. Yang saya melihat dengan mata saya, karena saya setiap hari saya turun. Walaupun saya jauh, tapi saya turun untuk melihat mama-mama Papua. Bagaimana kehidupan mereka dengan adanya mereka berjualan di pinggir-pinggir jalan. Saya turun, saya lihat. Kadang saya menangis sebagai seorang perempuan. Saya sedih. Kenapa di tanah negeri ini banyak pejabat, tapi tidak ada satu pejabat yang peduli dengan mama-mama Papua ini. Sampai mereka bisa duduk di pinggir-pinggir jalan.
seharusnya ada perhatian khusus dari pemerintah untuk melihat mama-mama yang duduk berjualan di pinggir-pinggir jalan. Ini supaya menjadi pelajaran untuk kami semua sebagai pemerintah daerah untuk melihat lebih jeli mama-mama yang berjualan di pinggir jalan ini. Karena kadang mereka ribut dengan saudara-saudara yang datang dari luar. Masalah tempat. Kadang mereka sudah datang, tapi tidak ada tempat untuk berjualan. Sedang yang saya lihat di Wamanggu itu, banyak saudara-saudara pendatang yang berjualan di sana, tapi mereka tidak duduk di dalam. Mereka keluar gabung dengan mama-mama Papua di pinggir jalan. Akhirnya mama-mama Papua ini mereka tersingkir. Mereka datang terlambat, lihat mereka punya tempat, saudara-saudara yang dari luar sudah ambil alih. Ini yang harus menjadi pelajaran untuk pemerintah, bahkan Bapak Bupati. Yang saya hormati sebagai perempuan Papua, Bapak, saya cuma mau minta tolong. Kalau Bapak punya hati nurani untuk kami perempuan Papua, tolong Bapak bangun kami punya pasar tradisional. Khususnya di tanah negeri ini, Bapak. Harus mama-mama Papua dibangun satu pasar tradisional khusus, supaya saudara-saudara yang datang dari luar tidak bergabung dengan mama-mama yang berjualan di sini, khususnya mama-mama Papua. Itu yang mungkin saya mau sampaikan untuk Bapak. Sebagai seorang perempuan, saya mohon Bapak, lihat mama-mama Papua ini. Kami melahirkan anak-anak Papua, Bapak. Jadi saya mohon, dengan mama-mama yang berjualan ini, mereka bisa menyekolahkan mereka punya anak sampai di jenjang tinggi. Dengan mereka berjualan, Bapak. Jadi harus ada perhatian khusus. Bapak sebagai pengambil kebijakan, mari Bapak, ulurkan tangan, buka hati Bapak, untuk melihat mama-mama Papua, supaya ke depan kami orang Papua juga harus maju, bisa untuk bersaing dengan saudara-saudara yang datang dari luar. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk Bapak menjadi perhatian. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Baik. Masih ada lagi yang mau disampaikan, Mama? Oh, silakan. Selamat siang buat mama-mama semua. Hidup mama Papua. Hidup mama Papua. Oke, terima kasih. Sedikit penyampaian terkait dengan Bapak Bupati Romanus Braka, Bupati Merauke punya tanggapan ibu-ibu punya perlawanan dengan pasar yang ada di Blorep sana. Menurut kita, nama saya Yusuf Minipko dari suku Muyo, Klenarika Saud. Terkait dengan pasar Blorep sana, penolakan yang terjadi, ini Bapak Bupati bilang kajian. Baru yang satu yang kemarin ada buat di belakang kapsul waktu SMP Negeri 2 itu kajian juga, yang gagal itu. Ya itu kan lucu. Kalau itu terjadi baru bilang di sana juga kajian. Baru yang itu kajian gagal. Memalukan sekali. Jadi Bapak stop dengan alasan kajian ilmiah. Bikin. Kalau mampu buat pasar yang permanen, pasar khusus mama Papua di belakang kapsul waktu nih kak. Kasihan ini kan kumuh. Lucu juga orang lihat. Kok masa kapsul waktu yang luar biasa dibicarakan oleh Bapak Jokowi untuk genap 100 tahun. Orang-orang kumuh yang parkir. Bapak tidak malu. Bikin pasar yang besar. Yang sandingkan duduk sangat tinggi dengan
Kapsul waktu itu baru benar, Bapak. Begitu. Terima kasih buat kita semua. Baik, untuk mengakhiri konferensi pers ini, kesempatan yang terakhir dan juga untuk ini saya persilakan kepada Abang Teddy. Hormat, mama dorang semua. Terima kasih. Hidup perempuan Papua. Hidup perempuan Papua. Hidup perempuan Papua. Oke. Terima kasih. Ya, saya Teddy Wakum, Ketua LBH Papua Pos Merauke. Oh, sabar. Oh, oke. Sabar dulu. Saya kasih Kakak Rika dulu sebelum saya menutup. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, yang saya kasihi, yang saya sayangi, semua ibu yang hadir di sini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, baik ibu-ibu. Ini adalah perjuangan. Perjuangan tanpa menyerah. Walaupun kita menghadapi beribu-ribu tantangan, tetap kami maju terus karena itu adalah hak kami. Dan hari ini juga saya hadir di sini sebagai anggota MRP yang baru kemarin dilantik. Dan puji Tuhan, selama ini apa yang saya cita-citakan, saya sudah mendapatkannya. Dan saya yang akan bersikeras sekuat tenaga saya untuk mendorong hak-hak Mama Papua yang selama ini dirugikan oleh pemerintah. Kita akan berusaha supaya bantuan modal usaha dan lain sebagainya, hak-hak orang kecil itu dia harus turun pada sasaran. Kita akan pantau. Kalau saya, mungkin teman lain, saya tidak tahu, tapi prinsip saya ini anak pasar, jadi tetap saya biasa pikul sayur, jalan jual biasa. Saya tidak gaya di dalam mobil mewah. Memang saya tetap akan di dalam mobil, tapi ada saat-saat tertentu. Tetap saya di lapangan dengan mama. Sampai kapanpun saya akan mendorong, berusaha sampai harus mama-mama kita harus mendapatkan apa yang kita impikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir ya, tutup. Kita masih punya agenda yang lain lagi. Begitu. Cek ya. Selamat siang semua. Selamat siang. Ya. Terima kasih kepada semua pemirsa dan semua kawan-kawan pecinta keadilan, semua aktivis hak asasi manusia dimanapun berada, dan semua yang pemerhati terhadap kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Hari ini kita melakukan konferensi pers bersama dengan Mama. Ini adalah bentuk dari pernyataan dan juga penolakan sekaligus mempertanyakan sikap dan juga kajian dari pemerintah Kabupaten Merauke, yaitu Bupati Romanus Baraka. Itu satu. Yang kedua, menurut informasi, dan silakan kawan-kawan yang di rumah sana bisa lihat tanggapan dari pemerintah Kabupaten Merauke, dalam hal ini Bupati Romanus, terkait penolakan yang sudah dilakukan oleh Mama, yang mana itu kemudian tidak setuju terhadap pembangunan yang ada di pasar Bloret. Ada banyak hal yang dikemukakan, kemudian Bupati mengatakan bahwa ada kajian. Nah, hal yang simpel saja yang hari ini kemudian bisa dibantahkan dengan situasi kondisi dari Mama Papua adalah begini. Kalau kemudian pemerintah Kabupaten Merauke mengatakan bahwa adalah kajian, yang pertama adalah ke depan itu akan menjadi daerah yang ramai, yang kedua akan menjadi tempat terminal transportasi dan akan ramai. Fakta hari ini adalah mama-mama yang ada di samping kiri saya, yang ada di samping kanan saya, yang ada di belakang, mereka ini habiskan waktu berjualan di Pasar Mopa dan Pasar Wamanggu. Di pasar yang di tengah kota saja, catat ya, ini dicatat baik-baik. Kalau kemudian pemerintah mengatakan bahwa kajian, simpel saja. Satu pertanyaan mendasar dan fakta hari ini adalah mama-mama yang hari ini berjualan di tengah kota, di Pasar Wamanggu dan di Pasar Blore, belum tentu dorang punya jualan itulah laku.
Atau ada yang setiap hari jualan langsung semua laku kah? Tidak. Padahal itu di tengah kota loh. Begitu. Yang ada transportasi di tengah kota ramai. Baru apalagi pemerintah mau pindahkan mereka ke pasar Blorep berdasarkan kajian. Kajian yang mana? Itu tim dari mana itu? Yang benar saja. Kita juga bisa membuka mengatas media bahwa hari ini kita bisa lihat ada kemarin kan sudah juga dibangun pasar Mama Papua yang katanya di belakang SMP 2. Begitu. Ada itu di media itu ada. Baru sekarang kamu mau pindahkan lagi ke Blorep. Tadi sudah disampaikan oleh salah satu bapak di sini, Pak Yosef, bahwa bikin kajian loh. Berarti kajian yang ini kajian gagal dong. Sudah kajian pertama gagal yang di belakang sini, mau bikin lagi yang di Blorep lagi. Wah. Emangnya penderitaan dari mama ini kamu mau jadikan objek saja? Begitu kah? Tidak toh? Begitu. Ini menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Merauke. Bahwa kebijakan pemerintah yang kemudian tidak menjawab persoalan dasar dari mama asli Papua. Dorang tidak minta uang loh, dorang minta cuma simpel saja. Kau bangun pasar yang tepat di tengah kota. Begitu kah? Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi mama mereka sudah bicara bahwa kepada pemerintah Kabupaten Merauke, pasar itu ditempatkan di pasar yang lama itu di mana belakang SMP Negeri 2 toh? Ya itu yang mereka punya permintaan. Kembalikan itu pasarnya ke situ. Baru ditata. Kan itu kan ada sebagian yang sudah dibangun toh? Sudah dibangun. Ya. Itu yang mungkin harapan dari mama mereka, dipindahkan saja tuh ke situ. Ngapain lagi mereka bikin bangun pasar baru lagi di Blorep sana. Begitu. Itu yang kedua. Yang terakhir, ini sangat penting kepada semua yang menonton. Hari ini mama-mama di Provinsi Papua, Merauke, mama-mama pedagang pasar, mereka meminta dukungan kepada siapa saja untuk membantu menyuarakan persoalan ini. Baik kepada mahasiswa, baik kepada organisasi sipil, baik kepada para kawan-kawan aktivis, baik juga kepada pimpinan-pimpinan adat dan juga tokoh-tokoh agama. Tidak peduli entah itu kamu MUI, entah itu kamu GKI Sunda Tanah Papua kah, entah itu mau keuskupan atau semua orang-orang yang mempedulikan tentang perjuangan mama-mama Papua untuk mendapatkan hak mereka, itu harus ada gerakan bersama dan harus dibantu. Bersolidar bersama penderitaan yang hari ini mama-mama mereka alami. Itu dari saya. Terima kasih. Ingat bahwa pembangunan yang salah itu akan menentukan kesalahan pemerintah dalam implementasi undang-undang otonomi khusus di atas tanah Papua. Kita bicara persoalan fakta hari ini bahwa dengan berlangsungnya otonomi khusus yang sudah lebih daripada 22 tahun, apakah itu kemudian menjawab persoalan dasar hari ini? Dan hari ini yang Muhammad orang ada bicara hari ini itu adalah bukti kegagalan dari otonomi khusus. Ingat itu dan catat itu baik, itu yang ada di Kabupaten Merauke. Jadi untuk memperbaiki itu, pemerintah segera dengar, laksanakan, lakukan. Begitu. Sehingga kebijakan yang dilakukan adalah kebijakan yang tidak salah, tapi kebijakan yang kemudian menyentuh persoalan akar dasar penderitaan mama-mama di Merauke hari ini. Itu dari saya. Terima kasih dan waktu selanjutnya saya berikan kembali kepada Arnold. Hidup perempuan Papua. Hidup. Hidup perempuan Papua. Hidup. Oke, terima kasih. Baik, para pemirsa semua, pencinta keadilan dan seluruh aktivis kemanusiaan dimanapun berada, seluruh masyarakat Kabupaten Merauke yang hari ini menonton dan menyaksikan konferensi pers kami bersama mama pasar, mama-mama pedagang asli Papua memperjuangkan aspirasi dan menolak pembangunan pasar di Blorep. Pada siang hari ini kami cukupkan sampai di sini. Saya Arulus Anda, LBH Papua Pos Merauke. Demikian, terima kasih.